Dan kunut itu penuh dengan permasalahan ya. Masalahnya di mana kunut itu? Kalau misalnya di mana masalahnya? Masalahnya karena Nabi tidak pernah mengajarkan kunut subuh. Itu masalahnya. Anna Sa'ad al-Asja'i sa'ala abahu faqala ya abati sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali afakanu yaknutuna fil fajri faqala ay bunayya muhdas. Ini zamannya Nabi, zamannya sahabat, bukan di zaman kita ini. Bahwasanya Sa'ad bin Asja'i bertanya kepada bapaknya. Faqal, pertanyaan kepada bapaknya itu, ya abati, wahai bapakku, shallaita khalfa Rasulillah, engkau salat di belakang Rasulullah, wa khalfa Abi Bakar, di belakang Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman, wa Ali dan Ali. Afakanu yaknutuna fil fajr, apakah mereka semua itu berkunut di salat subuh? Faqala apa? Ayyi bunayya muhdas, wahai anakku, ketahuilah kunut subuh itu bid'ah. Bayangkan ini kesaksian sahabat yang sholat di belakang Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tidak pernah kunut subuh. An Abi Malik kana abi qad shalla khalfa Rasulillah wa huwa ibnu sittun asharata sana wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman qala la ay bunayya muhdas. Semuanya itu berbicara tentang bid'ahnya kunut subuh. An Abi Malik al-Asja'i qala ya abati innaka shallaita khalfa Rasulillah. Sama hadisnya ya. Ini sahabat Nabi. Siapa yang lebih alim dari sahabat Nabi di dunia ini? Tidak ada kan? Setelah Nabi, orang yang paling alim, orang yang paling taat, orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah para sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam urusan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait video yang baru saja kita saksikan, bagaimana yang bersangkutan, yaitu sebut saja namanya adalah Zulkarnain, menyebutkan salah satu hadis yang mana hadis tersebut berbicara tentang bid'ahnya kunut. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait hadis tersebut perlunya ada pembahasan tersendiri, sebab hadis tersebut tidak serta-merta dinyatakan sahih. Kenapa demikian? Ini perlu hati-hati Zulkarnain dalam membawa ataupun menyampaikan hadis. Jadi Anda Zulkarnain, nasihat saya, hati-hati tatkala Anda membawa hadis, karena Anda sama saja sedang membawa namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali Anda menyebutkan di dalam video tersebut, Anda membawa daripada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, hati-hati. Kenapa saya sampaikan Anda harus hati-hati? Bahkan Anda bilang Nabi Muhammad tidak pernah kunut. Ya, hati-hati Anda.
Karena di dalam hadis dikatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang dia berbohong, berdusta atas namaku, kata Rasulullah, yaitu atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan diri untuk kedudukannya di neraka. Ya. Jadi hati-hati Anda dalam membawa hadis. Karena kita punya rujukan tertentu, patokan tertentu dalam menyikapi hadis-hadis tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah para ahli hadis. Jadi jangan sembarangan antum itu bilang muhdas, dikit-dikit muhdas. Kalian tahu apa yang dimaksud muhdas? Muhdas itu sebagaimana hadis Rasulullah bisa ditemukan di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana Imam Nawawi menukil sebuah hadis yang bunyinya, yang redaksinya man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia ahdatha, mengada-ngada, ya. Man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang dia muhdas. Muhdas berasal dari kata ahdatha, yang dia mengada-ngada. Fi amrina hadza, di dalam urusan kami, yaitu urusan agama, ya, ma laysa minhu fahuwa raddun, yang mana sebetulnya tidak berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, fahuwa raddun, maka ketahuilah itu ditolak. Artinya Anda jangan berbicara sembarangan kunut itu muhdas, kunut itu bid'ah. La. Bukan seperti itu bahasannya. Ya, jangan dikit-dikit muhdas, gampang banget muhdas. Anda cari dong, ada nggak hadis-hadis yang berkontradiktif dengan hadis yang Anda bawakan? Sebagaimana hadis yang Anda bawakan, ya, redaksinya adalah sebagai berikut. Wa an Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i. Jadi bukannya Sa'ad bin Ashja'i, ya, jadi Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i. Jadi kalau baca hadis itu yang benar, Zulkarnain. Anda mengaku ketua majelis tarjih, masa baca hadis aja, apalagi di video Anda sambil melihat lagi redaksi hadisnya, ya, yang betul, ya. Seperti ini nih, saya praktekkan cara baca hadis. Wa an Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala. Tuh, santai aja, pelan-pelan, tarik nafas, istighfar, ya enggak? Qultu li abi ya abati innaka qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajri? Qala ay bunayya muhdath rawahul khamsah illa Aba Dawud. Dari Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka melakukan kunut dalam sholat subuh? Ayahku menjawab, wahai anakku, itu adalah muhdats, hal yang baru diadakan. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Abu Daud. Berkenaan dengan hadis ini, saudara, hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa dikatakan hadis ini dhaif? Ya, para ulama ikut berkomentar terhadap hadis ini. Sebagaimana Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sanad. Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Taqrib At-Tahdhib, beliau mencatat bahwa Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i itu adalah perawi yang lemah. Ini menunjukkan bahwa hadis yang melalui jalur ini tidak dapat dianggap kuat. Bahkan nama tersebut sangat jarang muncul. Ya, bukan nama yang sudah layaknya dikenal. Artinya nama tersebut sangat jarang muncul. Kemudian, ya, Al-Baihaqi di dalam Sunan Baihaqi, beliau juga mencatat adanya kelemahan di dalam sanad hadis tersebut. Ya, ada hal yang mana bahwa
tidak ada kejelasan yang kuat di dalam meriwayatkan hadis tersebut. Sanadnya lemah. Kemudian Imam Zahabi juga berkomentar demikian. Imam Zahabi mengatakan bahwa ada kelemahan dari segi sanad. Bahkan Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi beliau menyebutkan bahwa hadis ini ya memberikan penilaian yang tidak valid. Artinya tidak bisa dianggap kuat. Jadi banyak ulama yang mengomentari daripada hadis tersebut. Lantas kita bertanya, bagi kita yang melaksanakan sholat subuh dengan menggunakan kunut, apa landasan hukumnya? Apakah ada hadis yang sahih yang memerintahkan atau mencontohkan kepada kita untuk sholat subuh menggunakan kunut? Oh tentu ada, tenang aja ada pasti. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar mengatakan sebagai berikut, I'lam annal kunuta fi salati subhi sunnatu lil hadisi sahih fihi. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Rahul Hakim Abu Abdullah fi kitab al-arba'in wa qala hadis sahih. Nah, yang artinya ketahuilah bahwa kunut dalam salat subuh adalah sunnah berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan kunut dalam sholat subuh hingga beliau wafat. Diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al-Arba'in dan beliau menyatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian yang selanjutnya masih berkenaan dengan hadis tentang kunut yang berasal dari hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في القنوت في الصبح. Dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dalam kunut pada salat subuh. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, dinyatakan sahih oleh Albani. Kemudian selanjutnya Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi subhi. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada salat subuh, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi subhi syahran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada sholat subuh selama sebulan, diriwayatkan oleh Muslim. Artinya di sini hadis-hadis yang telah saya sampaikan merupakan hadis sahih yang menginformasikan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di dalam hidupnya, terutama kunut yang dilakukan pada waktu subuh. Dan oleh karenanya hadis yang saya paparkan di awal juga berkaitan dengan hadis yang telah disampaikan oleh saudara Zulkarnain adalah hadis yang dhaif. Sehingga dia berkeyakinan bahwa siapapun orangnya yang melakukan kunut subuh maka dia telah melakukan muhdats. Muhdats artinya bid'ah, dan setiap yang bid'ah tempatnya di neraka. Jadi setiap orang yang melakukan kunut subuh tanpa kompromi telah masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah sangat jelas terang benderang bahwasanya banyak hadis-hadis yang bisa dihadirkan yang mana memiliki kekuatan hukum dengan derajat hadis yang sahih yang mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut di masa hidupnya, yaitu yakni di masa waktu sholat subuh. Artinya di sini tolong hargai perbedaan pendapat. Mungkin yang kunut punya dalil, begitupun yang tidak kunut juga punya dalil. Artinya janganlah kita menghakimi orang lain yang melakukan kunut salah ataupun yang tidak kunut juga salah, tidak boleh. Apalagi Anda, saudara Zulkarnain, mengatakan bahwasannya orang yang kunut pada waktu subuh muhdas. Sedangkan hadisnya yang Anda bacakan adalah hadis dhaif. Ya, muhdas itu kan bid'ah.
Jadi orang yang telah melakukan kunut subuh adalah bid'ah dan tempatnya itu di neraka. Kan Anda sering mengatakan tuh, bahkan di luar kepala orang-orang Wahabi ini tentang hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan yang setiap sesat itu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perselisihan yang terjadi di antara kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua pelajaran sehingga ikhtilafur rahmah, perbedaan pendapat itu bisa dijadikan rahmat, ya. Oleh karenanya sebagai penutup saya sampaikan, ya mudah-mudahan ada hikmah dari perbedaan ini, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Itu saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Ada minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.